Kita sebenarnya untuk refreshment week sendiri tidak akan lama, teman-teman semua. Maksimal 45 menit lah, nanti kita akan bahas 2 fitur. Mungkin untuk teman-teman yang baru join di kali ini, refreshment week itu ngapain sih? Jadi sebenarnya nanti aku akan coba untuk membahas kembali fitur-fitur yang ada di halaman LMS kita. Nah, tujuannya apa? Untuk mengingatkan teman-teman juga kalau sebenarnya kita punya fitur lain nih selain fitur course. Mungkin saat ini seringnya juga pakai yang schedule atau learning plan. Nah, ada fitur-fitur lain yang sebenarnya bisa diutilisasi untuk meningkatkan engagement, meningkatkan motivasi untuk belajar dari teman-teman end user kita. Gitu. Mungkin kita langsung mulai aja. Aku share screen dulu. Mungkin sebentar. Oke. Mohon konfirmasinya jika sudah terlihat untuk PowerPoint. Sudah terlihat, teman. Udah ya, oke, sip. Oke, kita mulai. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Di Refreshment Week siang ini kita akan membahas 2 fitur. Yang pertama itu daily quiz, dan yang kedua itu package. Nah, kalau untuk package sendiri sebenarnya ini adalah enhancement dari fitur quiz kita, gitu ya. Mungkin kita yang ke fitur daily quiz dulu. Daily quiz itu apa sih? Atau sama nggak sih sebenarnya sama quiz gitu ya? Oke, mungkin aku sedikit mengingatkan dulu Codemy itu apa. Codemy itu adalah learning management system. Jadi kita itu basisnya cloud, jadi nanti diharapkan semua user yang mau belajar bisa belajar di mana saja, kapan saja menggunakan aplikasi learning dari Codemy sendiri. Gitu. Nah, kita masuk ke fitur daily quiz. Kita mainkan videonya dulu. Jadi di sini ada video buka aplikasi learning. Masuk ke halaman home, lalu muncul tiba-tiba ada satu pop-up window di mana nanti akan memunculkan pertanyaan. Nah, ini kita sebut yang namanya daily quiz. Gitu. Kita coba play videonya dulu sampai akhir. Nah, kita jawab dulu nih pertanyaan yang muncul dari si daily quiz-nya. Kita bisa lihat ada informasi kuisnya itu 1 of 1, artinya adalah 1 pertanyaan, lalu kita jawab dengan benar. Waktu kita jawab dengan benar, kita dapat poin. Gitu. Kalau kita klik view result, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih daily quiz itu? Nah, daily quiz itu kita mau mengencourage user-user ini untuk belajar lebih menyenangkan menggunakan gamification. Jadi daily quiz ini kita bisa sebut part of gamification, di mana nanti kuisnya itu berupa kuis kecil-kecilan yang akan muncul di halaman home saat mereka membuka aplikasi. Nah, munculnya kapan? Munculnya itu sesuai dengan periode interval yang kita sesuaikan dari halaman admin. Nah, gunanya apa sih sebenarnya si daily quiz ini? Kenapa kita disarankan menggunakan daily quiz ini? Untuk menaikkan engagement user dan juga untuk memotivasi user agar lebih mau belajar lagi nih, karena si daily quiz ini kita bisa memasukkan soal-soal quiz untuk refreshment atau untuk pendalaman materi, tapi itu tidak formal gitu ya, kesannya lebih casual karena kita munculkannya ya sebentar aja gitu, kayak course yang harus baca materi, nonton video, jawab quiz, itu kan kesannya sangat-sangat formal gitu ya. Nah, si daily quiz ini bisa kita manfaatkan untuk juga jadi bahan refreshment dan belajar lagi, tapi kesannya lebih menarik gitu, lebih menyenangkan karena memang tidak terlalu formal gitu. Nah, nanti si daily quiz ini kita juga bisa berikan poin ya. Tadi kita bisa lihat videonya, ada poin. Di mana nanti sebenarnya kalau teman-teman yang belum implementasi nih di perusahaannya saat ini, si poin ini juga bisa kita jadikan kompetisi. Misal di bulan ini siapa nih yang dapat poin paling tinggi, nanti akan dapat reward. Nah, menurut habitnya manusia ya, kalau sesuatu yang mereka kerjakan itu nanti diiming-imingi oleh reward, biasanya mereka akan lebih termotivasi gitu. Nah, sebenarnya rewardnya pun tidak perlu yang gede gitu, nggak perlu yang sepeda motor, mobil. Nah,
Biasanya adaptasi dari klien lain pun kalau ada reward tuh kayak misalnya voucher OVO, GoPay 100.000. Nah, yang sebenarnya kecil nominalnya, tapi somehow itu bisa mengencourage mereka untuk belajar lebih giat lagi. Termotivasi nih, gue pengen dapetin poin tinggi deh biar dapat tambahan kayak gitu. Nah, nanti ini juga teman-teman bisa implementasikan di perusahaan yang mungkin saat ini belum diimplementasikan gitu. Atau misalnya teman-teman di sini ada yang udah pernah pakai daily quiz ini, boleh juga di-sharing di kolom chat biar teman-teman lainnya juga bisa lihat seperti apa sih sebenarnya kalau di real case perusahaan itu si daily quiz ini digunakan. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa aja sih yang harus diperhatikan saat kita dari sisi admin membuat si daily quiz ini? Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah sering buka halaman admin, di bagian menu sebelah kiri itu kan ada menu manage ya, banyak sub-menunya. Ada menu question bank dan juga challenges. Nah, sebelum kita masuk ke fitur challenges yang di dalamnya ada di quiz, kita ke fitur question bank dulu. Yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama itu bagian konten, di mana nanti teman-teman bisa membuat pertanyaannya. Lalu nanti yang kedua adalah bagian teks. Teks itu apa sih? Jadi, teks ini berguna untuk mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan based on kategorinya. Misal, seperti ini. Ada pertanyaan teks produk. Isinya ada 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang dalam teks produk itu memang relate dengan kategori produk. Atau misalnya nanti teman-teman mau bikin tentang polis asuransi. Nanti pertanyaannya apa? Jadi teksnya mungkin polis asuransi. Atau mungkin nanti teksnya itu sales and marketing, finance, dan accounting. Jadi nanti teks itu sebagai induk dari si pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang sudah berhasil kita create dan kita masukkan ke teks, nanti bisa dilihat di bagian question bank ya. Nanti kalau teman-teman lagi buka halaman admin, silakan dilihat bagian question bank-nya. Nanti bisa kita filter nih, kita mau lihat pertanyaan dalam fitur, teks produk misalnya. Nanti muncul listnya, ataupun teks lainnya ada. Contoh di sini engineer, demo 3105, psikotes, ataupun kodemi. Gitu. Kita lanjut ke fitur daily quiz-nya. Main feature dari daily quiz ini yang harus kita perhatikan adalah limitasinya based on group dan level user, di mana nanti kita bisa meng-assign daily quiz ini ke grup dan level user yang kita inginkan. Gitu. Lalu yang kedua ada daily question show. Kalau kita kembali ke slide pertama tadi di sini, pertanyaan yang muncul adalah satu ya, di sini bisa terlihat quiz 1 of 1, jadi pertanyaannya hanya ada satu. Nah, di mana sih kita settingnya? Di fitur daily quiz, di bagian daily question show. Gitu. Di sini kita bisa otak-atik mau memunculkan pertanyaannya berapa. Nah, mungkin jadi konsiderasi juga oleh teman-teman karena ini fiturnya part of gamification, jangan terlalu banyak memberikan pertanyaan. Jangan kayak bukan kayak di fitur quiz dalam course gitu ya, mungkin udah 15 pertanyaan, 20. Nah, dikonsiderasi lagi karena ini memang kita tujuannya untuk refreshment aja perihal materi yang sebelumnya sudah pernah mereka kerjakan. Jadi mungkin sehari itu kita munculkan 2 aja juga nggak apa-apa, atau 3 lah ya maksimal. Nah, nanti kita juga bisa menentukan question bank text-nya, di mana nanti kita pilih nih untuk grup dan level user tersebut kita mau memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait kategori apa. Misalnya kalau di sini contohnya produk gitu. Jadi nanti yang akan muncul di grup dan level customer success associate hanyalah pertanyaan-pertanyaan dalam teks produk. Dalam satu harinya itu akan muncul 2 pertanyaan. Gitu. Lalu selanjutnya ini adalah hal yang cukup krusial juga, merupakan interval dari mulai tanggal sampai nanti kita kerucutkan ke jamnya.
Gitu. Kalau di sini artinya 23 November sampai 25 November, yaitu interval hari dari si daily quiz akan muncul. Jadi waktu mereka buka aplikasinya di hari tersebut, di tanggal tersebut, pertanyaannya akan muncul gitu ya. Nah, untuk time frame-nya ini kita kerucutkan lagi jamnya. Jam 11.15 sampai 3.15. Artinya, setiap user yang masuk ke halaman aplikasi di tanggal 23 sampai 25 November, mulai dari jam 11.15 sampai 3.15 akan mendapatkan pertanyaan daily quiz. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ada user yang tidak masuk di interval jam ini? Walaupun dia masuk di tanggal 23 sampai 25, tapi dia masuk di jam 4 sore misalnya gitu. Ya udah, karena interval time frame-nya sudah kita tentukan, berarti nanti mereka tidak akan mendapatkan pertanyaan daily quiz gitu. Nah, dan ini sebenarnya bisa disesuaikan, mau dibuka 24 jam pun juga bisa ya. Jadi kita pilih jamnya. Lalu yang keempat adalah additional point. Jadi nanti setiap mereka sudah menjawab pertanyaannya, mereka mendapatkan berapa poin sih? Gitu. Nanti kita bisa menambahkan poin di kolom additional point. Nah, poin-poin inilah yang tadi sempat saya singgung di awal. Ini juga bisa dikumpulkan. Nantinya kita bisa berikan seperti reward ya ke teman-teman user biar nanti mereka makin termotivasi untuk belajar. Gitu. Itu daily quiz. Nanti kalau ada mau bertanya boleh drop di kolom chat ataupun nanti setelah saya menjelaskan fitur package, kalau teman-teman mau open mic itu nanti tinggal raise hand ya. Kita lanjut dulu ke fitur yang kedua adalah fitur package. Fitur package itu apa sih? Nah, mungkin teman-teman yang saat ini sering menggunakan halaman admin ya, mungkin sudah cukup familiar dengan package di halaman quiz dalam course. Nah, fitur package ini kita adaptasi untuk kebutuhan dari perusahaan yang misalnya mau satu pertanyaan itu dibagi ke beberapa paket. Misalnya, mungkin teman-teman ingat dulu waktu UN ya, atau mungkin anaknya UN, atau mungkin saudaranya waktu ujian nasional, itu kan mereka mendapatkan 2 soal paket, paket A, paket B, yang dimana sebenarnya pertanyaannya sama, ataupun pertanyaannya cuma dibolak-balik gitu. Nah, saat ini kita juga punya fitur package tersebut, jadi nanti teman-teman bisa bikin paket soal di dalam kuis. Nah, di sini hal yang penting untuk diingat dalam package adalah yang pertama itu, untuk package itu default-nya adalah 1 atau A. Ya. Kalau kita bikin 3, itu nanti akan ada 3 paket A, B, C. Nah, untuk saat ini penamaan paket itu sesuai dengan alfabetikal, jadi sampai Z. Maksimum paket yang dapat kita bikin adalah 26, mengikuti alfabet. Gitu. Lalu selanjutnya nanti di halaman membuat pertanyaannya, jangan lupa untuk memilih paket soal. Misal pertanyaan pertama, contohnya kayak gini, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah tanggal, jawaban yang benar adalah 17 Agustus 1945. Nah, pertanyaan ini kita store ke dalam package A. Lalu ada pertanyaan berikutnya, kita balik nih soalnya, 17 Agustus 1945 adalah hari, jawaban yang benar adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita store di paket B. Gitu. Jadi nanti untuk pertanyaannya bisa dibolak-balik, ataupun pertanyaannya memang beda, cuman dari sisi pendalaman materi itu ngehit poin yang sama gitu ya, materi yang sama itu juga bisa. Jadi nanti teman-teman bisa adjust aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini juga ada contoh bulk import. Kalau teman-teman familiar dengan template ini adalah template bulk import quiz, di mana nanti di paling kanan itu ada satu kolom tambahan, yaitu kolom package. Jadi nanti setiap pertanyaan itu kita bisa masukkan ke dalam kolom package. Misal pertanyaan pertama kita masukkan ke package A, pertanyaan kedua B, pertanyaan ketiga paket A, lalu yang keempat paket B. Namun kita juga bisa menambahkan kondisi apabila satu pertanyaan mau kita tambahkan ke beberapa paket.
Jadi misal hari Natal jatuh pada tanggal, itu nanti akan kita masukkan pertanyaan tersebut ke dalam paket ABC. Nah, biasanya kondisi-kondisi seperti ini diperuntukkan ke soal-soal yang memang sepertinya mandatori mereka harus jawab, mau paket manapun pertanyaan ini harus ada nih di paket tersebut. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya saat ini teman-teman belum akan menggunakan fitur paket ini? Oh ya, nggak apa-apa, nggak perlu dibagi-bagi ke paket A, B, C, dan seterusnya. Tapi tetap nanti, karena kita dari sistem itu membaca si paket, itu nanti default-nya adalah A, gitu ya. Kalau memang nanti sekiranya fitur paket ini belum akan digunakan pembagian soalnya. Gitu. Jangan lupa untuk menambahkan paket A di setiap kuisnya. Gitu. Untuk penjelasannya mungkin sekian dulu biar nggak bosan dengerin saya ngomong. Kalau misalnya ada pertanyaan, feel free untuk store di di chat box gitu. Ada yang mau bertanya dulu mungkin dari teman-teman? Yang raise hand ini kepencet atau emang mau bertanya? Ada yang raise hand kah? Iya. Oh iya, boleh. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Kita masih ada waktu sampai 14.45 maksimal. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, feel free untuk store di chat box, ataupun teman-teman mau raise hand, mau tanya langsung biar enak tektokannya juga boleh. Nanti kita bukain mikrofonnya. Mungkin aku stop share sebentar. Bu Indri Arsita. Ini raise hand ingin bertanya ya? Aku bukakan ininya. Boleh, ada Bu Indri Arsita. Selamat siang, Ibu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau kepencet ya? Nggak turun-turun tangannya. Oh, oke. Oke, nanti kalau misalnya mau tanya lagi, boleh nanti di kolom chat, nanti kita bukain lagi mikrofonnya. Oke, by the way di sini belum pada kenalan di kolom chat. Kenalan dulu dong, kita ada siapa aja di sini. Saya hai dulu sama teman-temannya yang lain. Ada siapanya, aku coba buka dulu. Boleh teman-teman kalau mau drop namanya di kolom chat biar kenalan sama yang lain. Jangan lupa masukinnya ke everyone ya, jangan Iya. ke panelis. Bener, jangan ke panelis doang. Nanti cobaan aku sama Mbak Kezia yang lihat. Oke, ini kayaknya pada malu-malu nih yang hari ini. Oh, halo Pak Yusuf, apa kabar? Kalau Pak Yusuf ini, mungkin teman-teman yang lain mau kenalan, Pak Yusuf ini merupakan tim dari FPD Bancassurance. Kalau misalnya ada yang satu industri ini mau ngobrol-ngobrol sama Pak Yusuf, boleh banget nih di kolom chat. Silahkan. Hai Mbak Desi. Mbak Desi juga dari FWD, tapi tim agensi. Jadi kalau ada yang satu industri mau ngobrol tentang peragenan asuransi, boleh banget sama Mbak Desi ya Mbak ya. Ada siapa lagi di sini? Oh, ada Mbak Yindri. Mbak Yindri dari Sequis. Iya, halo. Ini banyak teman-teman dari ini ya, financial industry nih hari ini. Oh, Mbak Sani juga. Oke, thank you. Salam kenal semua. Kalau yang misalnya belum pernah ngobrol sama aku ya. Kalau misalnya teman-teman di sini juga mau reach out yang lain juga boleh ya. Nanti kenalan di kolom chat ngobrol. Gitu. Oke, kita balik lagi ke materi yang tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sama teman-teman. Atau sebenarnya masih bingung nih fiturnya yang sebelah mana sih Mbak kalau di halaman admin. Nah, kabarin aku, nanti aku coba share screen dari halaman admin. Mungkin sekalian ngingetin juga kalau misalnya nanti ini akan di-share lagi gitu ya ke YouTube dan bisa ditonton ulang di YouTube-nya Kodemi. Nanti akan di-share juga kan ya linknya sama Mbak Oce.
Betul, nanti kita share juga link recording hari ini. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau masuk YouTube-nya Kodemi, suaranya boleh open mic, jadi kita ngobrol-ngobrol di sini. Atau mungkin yang ketinggalan di 2 minggu lalu, ya? Betul, sebenarnya di 2 minggu lalu kita juga udah ada refreshment week, pilot project-nya kita di minggu lalu. Kalau teman-teman belum join yang minggu lalu, boleh mungkin nanti mampir ke YouTube-nya Kodemi. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin perihal yang tadi, mungkin aku share screen lagi ya. Biar sambil melihat mungkin baru kepikiran nih mau nanya apa gitu. Sorry. Aku putar videonya dulu sambil mencari ilham dari teman-teman kita. Mungkin nanti mau nanyain apa gitu. Mumpung kita masih ada waktu, silahkan. Atau mungkin teman-teman ada yang mau sharing udah pernah pakai fitur ini, fitur daily quiz, fitur package. Boleh sharing pengalamannya juga di kolom chat, biar nanti bisa jadi insight buat teman-teman kita yang lain. Mungkin kita tunggu sebentar ya Mbak Kesya, 2 atau 3 menit ke depan, kalau misalnya masih mencari-cari nih mau nanya apa. Mungkin ngetiknya panjang nih kayaknya. Mungkin, atau mungkin ngetiknya panjang ya. Boleh. Silakan teman-teman. Ataupun nanti semisal setelah webinar ini baru kebayang, ini tadi ngapain ya, mau apa ya, gitu ya. Nanti boleh japri ke aku, atau kita juga biasanya punya WhatsApp grup ya, masing-masing teman-teman klien, itu juga boleh. Nanti japri ke kita. Untuk daily quiz ini sebenarnya bisa buat dimasukin picture, bisa dimasukin video gitu nggak sih Mbak? Kalau untuk saat ini kita baru memasukkan pertanyaan biasa, Mbak Kesya, belum bisa masukin video ataupun gambar. Mungkin nanti next enhancement ya untuk si daily quiz ini. Nah, daily quiz ini pun juga saat ini masih terbatas pertanyaannya multiple choice gitu. Kenapa? Karena kita nggak mau mereka terlalu lama di halaman daily quiz kalau misalnya kita minta mereka jawab esai gitu ya, nanti bikin cerpennya lama banget nih ngetik, nggak jadi belajarnya gitu. Jadi memang daily quiz ini kita peruntukkan untuk quiz-quiz yang tipenya multiple choice. Oke, sudah ada yang ingin bertanya dari Pak Rinto Setiawan. Boleh, Pak Rinto. Aku buka akses mic-nya. Halo, Mbak Oce. Hai, Pak. Apa kabar? Halo, Mbak. Iya, dengan Rinto, Mbak. Ya, gimana Pak Rinto? Iya. Mbak, mau nanya dong, tapi sorry sebelumnya, takutnya saya skip. Ada contoh tampilan daily quiz-nya nggak, Mbak? Kalau dari si Kodimi. Saya takutnya sudah kelewat di slide tertentu mungkin. Boleh. Mungkin tadi terlewat ya, Pak. Ini share screen saya sudah terlihat lagi? Sudah, Mbak. Oke, jadi ini saya putar videonya ya, Pak. Jadi nanti dari quiz itu, pada saat user membuka aplikasinya, dari quiznya akan muncul langsung pop-up-nya seperti ini. Oh, ini dari aplikasi yang mobile? Betul, aplikasi mobile. Jadi nanti pertanyaannya bisa langsung terlihat di sini saat mereka membuka aplikasi di interval jam dan tanggal yang sudah kita tentukan tadi. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kita mau buat dalam durasi maksimal berapa lama? 2 minggu mungkin? Bisa. Bisa Mbak ya? Bisa Pak. Oh sorry, berarti ini bentuknya pop-up seperti ini Mbak ya, di aplikasi ini Mbak? Betul. Untuk tanggalnya sendiri kita tidak batasi Pak, sesuai dengan interval dari kebutuhan teman-teman aja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah saat misalnya kita punya intervalnya cukup panjang ya Pak, 2 minggu gitu. Lalu dalam 1 hari kita targetin daily question show-nya itu 2, berarti 2 dikali 2 minggu kan 28 pertanyaan yang harus kita siapkan, karena 1 hari itu kita memunculkan 2 gitu. Jadi
Oh, itu sebabnya kenapa disebut daily quiz ya berarti ya. Betul, iya. Karena pertanyaan yang muncul di hari pertama itu tidak akan muncul lagi di hari kedua. Oh gitu. Tapi kalau misalnya Mbak, untuk daily quiz ini apakah kita bisa buat misalnya saya punya soal 10. Lalu saya akan minta untuk partisipan itu maksimal dapat mengakses soal tersebut dalam kurun waktu 2 minggu. Apakah itu memungkinkan atau kita tidak menggunakan menu daily quiz ini? Bisa Pak, bisa menggunakan daily quiz ini bisa, tapi kalau pertanyaannya cuma 10, nanti di hari ke-11, let's say satu hari satu pertanyaan ya Pak, di hari ke-11 nanti akan terjadi crash karena mereka nggak dapat pertanyaan lagi nih, gitu. Jadi kalau memang intervalnya itu 2 minggu sama 14 hari, minimum pertanyaan yang harus ada di dalam daily quiz itu adalah 14 hari. Oh gitu. Enggak, maksud saya kalau misalnya saya punya soal 10, tapi saya mau partisipan itu mengerjakan dalam deadline-nya itu 2 minggu. Jadi misalnya mereka akses di hari ke-10, mereka tetap dapat mengerjakan ke-10 soal tersebut. Iya bisa, Mungkin tapi nggak? memungkinkan asalkan mereka tidak buka tiap hari ya Pak. Kalau buka tiap Oh hari, gitu, asalkan tidak buka tiap hari ya. betul, karena pertanyaannya kan akan muncul setiap hari nih. Nah, karena Bapak cuma punya 10 pertanyaan, tapi intervalnya 2 minggu nih, 14 hari, 4 hari terakhir mereka nanti nggak dapat pertanyaan. Nah, itu nanti akan crash di aplikasinya. Oke, sorry Mbak, ini 14 hari hari kalender kan Mbak ya, bukan hari kerja kan Mbak ya? Iya, hari kalender. Berarti kalau misalnya saya, kasus saya seperti tadi misalnya Mbak ya, saya punya 10 hari, 10 hari, 10 soal, lalu kemudian saya mau partisipan itu mengerjakan dalam kurun waktu 2 minggu. Yang harus saya setting seperti apa bentukannya? Yang harus disetting, mungkin kita ke sini ya Pak. Berarti nanti di bagian daily question show-nya itu, mungkin pertanyaan yang mau dimunculkan kira-kira 1 atau 2 Pak setiap harinya? Justru sebetulnya saya tidak mau mengeluarkan setiap hari sih Mbak. Tapi misalnya saya mau mengeluarkan setiap hari itu 10, maksudnya gimana caranya? Oh, langsung 10 gitu. Langsung 10-10-nya gitu. Oke. Nah, kalau tapi saya memberikan deadline 2 minggu untuk mengerjakan 10 soal tersebut. Oh, oke. Ya, kalau saat ini mohon maaf kalau seperti itu kondisinya belum bisa Pak, karena di hari kedua nanti saat mereka buka aplikasi lagi, mereka udah nggak punya soal pertanyaan yang akan dimunculkan nih oleh sistem. Nah, nanti aplikasinya akan crash gitu. Jadi kalau memang case-nya seperti itu, mungkin lebih relate-nya dimasukkan ke dalam course ya Pak ya? Dalam course berarti ya? Iya, karena kalau daily quiz ini kita ngeluarin soalnya dicicil-cicil Pak. Betul sekali Mbak. Oh gitu. Iya, karena kan memang kebetulan kami, saya dan Pak Yusuf di sini kan memang berhubungannya dengan sales, dan saya sih sanksi kalau kan meminta teman-teman itu mengerjakan setiap hari 1 atau setiap hari 2 gitu. Takutnya mereka baru bisa akses di hari kedua atau di hari ketiga, dan berarti soal-soal sebelumnya sudah kelewat. Nah, itu kan jadi tidak objektif. Betul. Nah, kalau case-nya seperti itu dan memang nantinya mau dijadikan penilaian yang formal ya Pak untuk teman-teman sales, itu lebih relate-nya kita masukin ke dalam course aja quiz-nya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau dalam course berarti tidak ada tampilan pop-up seperti yang tadi ditampilkan Mbak Oce tadi ya? Iya, kalau di quiz yang di dalam course nanti tampilannya seperti course biasa Pak, yang self-learning, nanti mereka mendapatkan modulnya. Oh gitu. Oh sorry Mbak, satu pertanyaan lagi Mbak. Boleh, silakan. Kalau kita menggunakan untuk menu yang daily quiz ini, itu untuk partisipan hanya perlu membuka aplikasi tanpa klik tombol apapun atau gimana? Langsung ada muncul pop-up? Betul Pak. Gitu. Langsung otomatis? Betul, tinggal masuk aja. Ini saya buka aplikasinya. Langsung muncul? Langsung muncul. Oh, oke. Nah, jadi ini kayak quiz kecil-kecilan aja Pak. Buat betul, iya. Iya. Seru-seruan tapi sambil belajar, karena kita bisa memunculkan quiz yang mungkin relate dengan course-nya gitu ya. Jadi mereka lebih dalam nih pemahaman kuisnya, sekalian kita merefresh materi yang sudah kita berikan, sebenarnya mereka nangkep nggak sih gitu. Iya betul. Ini mungkin nanti bisa dicoba Pak sebenarnya
penggunaan quiz di course dan juga penggunaan daily quiz. Tapi perbedaannya itu tadi Mbak ya. Jadi kalau untuk daily quiz ini berarti kita hanya ya per hari langsung kita kasih misalnya 2 atau 1 soal. Iya. Tapi kalau course kita bisa langsung kasih sekian banyak soal. Dan pengerjaannya dalam tenornya berapa waktu. Thank you Mbak Oce. Sama-sama Pak Rinto. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau bertanya? Ini cukup menarik ya pertanyaan dari Pak Rinto. Jadi kita juga harus bisa wise dalam memilih apakah pertanyaan ini cocoknya kita masukkan ke fitur quiz atau memang ke fitur daily quiz ini gitu ya. Walaupun sama-sama quiz tapi mungkin impact-nya agak berbeda jika memang pertanyaan tersebut kita masukkan di dalam lesson quiz di course atau di dalam fitur daily quiz ini. Terima kasih Pak Rinto untuk pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi untuk fitur daily quiz dan package ini? Atau misalnya masih ada yang bingung nih, kayak gimana sih ini fiturnya gitu ya, nanti kita bisa putar lagi videonya. Atau mungkin masih mencari-cari nih si fiturnya di mana gitu ya, di halaman admin. Nah, silakan, kita masih ada waktu. Nah, ini di kolom Q&A. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Angga, untuk kuis harian ini bisa diinput sekalian 10 soal, maksudnya mau secara bulk ya Pak ya? Oke, kalau untuk saat ini kita belum punya template bulk untuk upload soal dari daily quiz ini, jadi memang create soalnya masih satu persatu gitu. Mungkin nanti ini kita jadikan feedback ya Pak Angga ke depannya, next enhancement untuk bulk upload quiz pada daily quiz. Gitu. Kalau saat ini kan bulk import quiz itu baru ada di lesson course ya. Terima kasih Pak Angga. Semoga menjawab. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kita masih ada waktu. Sekarang jam berapa? Mungkin sekalian dikasih lihat ya Mbak, itu uploadnya di mana, terus. Oh, boleh, boleh. Mungkin mau ke halaman admin ya? Iya. Bentar, aku. Mungkin ada yang ke-skip dari halaman admin. Aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan? Aman. Aman ya. Jadi ini adalah halaman admin, ini adalah environment-nya Codemy ya. Jadi nanti untuk fitur daily quiz itu ada di dalam challenges ini. Gitu. Karena ini nanti part of gamification ya. Hopefully nanti challenges ini kita punya fitur-fitur gamification lainnya. Nah, di dalam daily quiz inilah nanti kita bisa bikin si pertanyaannya, si daily quiz-nya. Caranya klik add new di bagian kanan atas. Nanti kita bisa isikan title, lalu description. Ini yang tadi ya, grup dan level kita bisa kerucutkan lagi grup dan level user yang mau kita assign ke dalam daily quiz-nya. Lalu default-nya itu nanti akan aktif. Jadi kalau misalnya waktu kita close halaman ini nggak mau langsung diaktifin, di-uncheck aja. Nah, di bagian bawahnya ada date time untuk intervalnya. Di sini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita bisa pilih tanggalnya. Lalu interval dari jamnya. Nah, jamnya mulai dari jam berapa sih si user itu buka apps untuk daily quiz-nya bisa muncul. Misalnya dari jam 7 pagi gitu ya. Misalnya memang ada teman-teman user yang memang habitnya belajar pagi gitu ya. Nah, kita juga bisa atur intervalnya sampai mungkin jam 5 sore. Nah, di bagian bawah ada daily question show. Ini adalah pertanyaan yang nantinya akan muncul setiap harinya itu berapa pertanyaan. Kalau kita put 1, berarti nanti 1 pertanyaan 1 hari. Lalu di sini kita bisa random question dan answer. Lalu di sini ada teks. Nah, teks ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan muncul. Nanti mungkin kita ke ini ya, question bank setelah ini. Kita pilih dulu misalnya
product dan engineering gitu ya, karena kita mau mengkhususkan daily quiz ini untuk teman-teman engineer dan juga teman-teman product. Levelnya apa? Levelnya staff deh, biar mereka belajar lagi nih. Gitu. Ataupun kita mau kasih ke level manager biar sekalian mengingat perihal produk dan ini ya teknis gitu, itu juga boleh. Nah, nanti jangan lupa diklik save di bagian kanan bawah. Nah, untuk yang pertanyaan tadi, yang teks aku sebutkan tadi ada di bagian question bank. Nah, di bagian question bank inilah nanti teman-teman bisa drop pertanyaannya. Caranya gimana? Klik add new di bagian kanan atas. Nanti di sini teman-teman bisa menambahkan pertanyaannya. Mulai dari konten itu adalah pertanyaannya. Lalu di sini multiple choice sudah default ya, tidak bisa diganti. Lalu ada deskripsi dari pertanyaannya. Untuk explanation dan hint saat ini belum akan muncul di mobile apps, jadi kalau misalnya mau dikosongkan juga boleh. Lalu ini ada poin, untuk poin pun juga saat ini belum implementasi, jadi nanti explanation, hint, dan poin itu bisa dikosongkan aja. Nah, lalu ini nanti ada gambar dari pertanyaannya, lalu nanti teman-teman bisa menambahkan opsi jawaban. Di sini ada teks, nah teks yang tadi saya sebutkan, misalnya produk. Nah, untuk produk ini nanti teman-teman bisa menambahkan teksnya ataupun mau menambahkan teks baru gitu ya, HR itu juga bisa. Jadi nanti next-nya kalau ada pertanyaan perihal HR kita masukkan ke dalam teks yang ini. Jangan lupa di-save kalau sudah dibuat. Nah, nanti pertanyaannya akan terstore di sini. Bisa dilihat in total kita ada 57 pertanyaan. Tapi kalau kita filter based on teksnya, itu nanti akan mengerucut. Misalnya produk ada 4 pertanyaan, lalu ada psikotes, itu ada 5 pertanyaan, lalu ada engineering gitu ya. Nah, ini ada 36 pertanyaan. Nah, nanti teman-teman bisa bikin pertanyaannya di sini. Lalu di sini juga ada bug action untuk mendelete pertanyaannya. Misalnya kita mau delete 2 nih. Kita pilih delete di bagian action di sini. Klik apply untuk mendelete pertanyaannya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk di halaman adminnya, biar kebayang nih, kalau dari PPT tadi kan cuma potongan-potongannya aja. Nah, di halaman admin, nanti untuk si daily quiz itu teman-teman bisa menemukan di bagian question bank dan juga challenges. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi perihal fitur-fitur ini? Aku coba cek di Q&A, oh masih kosong. Atau ada yang mau open mic? Bertanya langsung juga boleh. Open mic bukan stand up comedy ya? Tiba-tiba ini kan stand up comedy di sini. Nah, nanti teman-teman kalau mau lihat contoh-contoh pertanyaannya ya, kurang lebih sih seperti ini kita di Codemy mengimplementasikannya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi mungkin. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh banget bertanya perihal fitur daily quiz dan package. Dan kalau misalnya sudah cukup, bisa kasih tahu kita dengan beritahu sudah cukup atau terima kasih gitu, supaya kita tahu sudah sampai sejauh apa dimengertinya materi hari ini. Betul, terima kasih Mbak Keisha. Oke, thank you Pak Rinto untuk informasinya, sejauh ini cukup baik. Nanti boleh dicoba-cobain dulu, nanti kalau misalnya ada yang bingung mau ditanyakan, boleh japri ke aku Pak. Oke. Mungkin dari aku cukup Mbak Keisha untuk sesi hari ini. Oh, ini ada chat lagi. Oke. Terima kasih Mbak Indri untuk konfirmasinya. So far cukup. Aku mungkin kembalikan ke host kita ya, ke Mbak Keisha. Kayaknya udah pada merasa cukup nih sama materinya. Tinggal mencoba-coba, lalu kalau ada pertanyaan, nanti setelah ini boleh reach out ke aku. Thank you Mbak Keisha. Oke.